Kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang pendidikan kita di masa pandemi. Coba kita mereview atau kita flashback 2 tahun sebelumnya, di mana pendidikan kita mengalami suatu perubahan fase, yang mana fase tersebut dari kelas luring menjadi daring atau kelas real menjadi kelas maya. Nah, di fase tersebut pemerintah telah menyiapkan atau menyediakan beberapa sistem belajar di masa pandemi tersebut yang dianggap bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kreativitas guru. Nah, contohnya seperti ada ruang guru, kelas pintar, Microsoft Office 365, rumah belajar, dan sebagainya. Nah, di sistem belajar yang ditawarkan pemerintah, apakah kita sudah melaksanakan secara optimal atau menggunakannya atau mengaplikasikannya? Menurut pribadi saya belum optimal. Mengapa? Karena ternyata masih banyak guru yang latah. Mungkin saya salah satunya yang mengalami seperti itu. Karena pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan, tetapi transfer penugasan saja. Nah, mungkin kita bikin WhatsApp group, kemudian memberikan modul kepada siswa, kemudian menyuruh merangkum, terus memberikan tugas. Nah, sehingga apa yang terjadi kepada siswa? Mungkin siswa merasa terbebani dengan tugas yang kita berikan. Nah, di masa pandemi ini apa sih target utama pendidikan di era pandemi tersebut? Apakah ada kaitannya dengan kualitas? Menurut pribadi saya tidak ada kaitannya dengan kualitas, karena tujuan pendidikan kita atau target utama pendidikan kita sudah sangat jauh dari kata kualitas, sudah terjun bebas. Lalu targetnya apa? Targetnya yaitu bukan lagi kualitas tetapi keberlangsungan pendidikan. Nah, di keberlangsungan pendidikan bagaimanapun harus tetap ada interaksi atau pembelajaran ada interaksi antara siswa dengan murid agar pendidikan kita tetap berjalan walaupun kualitasnya sudah sangat jauh dari tujuan. Kemudian yang kedua, target utamanya adalah kita sebagai guru. Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, di fase ini ada 3 hal yang harus kita pahami atau kita harus tahu, yaitu kelas maya, ada pertemuan, ada kompetensi guru. Di kelas maya ini mungkin kita ada namanya pembelajaran sinkronus, di mana kita membuat suatu Google Classroom di mana siswa disuruh untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom itu. Kemudian ada pertemuan, misalnya namanya pembelajaran sinkronus, seperti contohnya webinar atau kita Vicon. Kemudian kompetensi guru yang sangat diharapkan. Nah, di kali ini saya akan mencoba menawarkan suatu modul mungkin menjadi salah satu solusi di pendidikan kita atau pembelajaran kita di masa pandemi. Ada namanya blended learning. Ini adalah bagian-bagian dari blended learning. Ada 4. Kemudian ada rotation model ini. Rotation model ini ada terbagi juga 4. Nah, alasan mengapa blended learning ini dianggap menjadi salah satu solusi di masa pandemi ini. Karena bisa meningkatkan kualitas belajar siswa, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran, dan meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, coba kita bahas secara singkat, apa sih itu flipped classroom? Ini kalau diartikan secara bebas, artinya pembelajaran terbalik atau berbalik. Nah, coba apa sih yang dimaksud dengan flipped classroom? Yaitu di mana
siklus ini terbalik. Kalau di Flipped Classroom ini, sebelum peserta didik atau siswa memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video yang kita buat secara online. Sehingga ketika di kelas dimulai, peserta didik tinggal atau mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Nah, saya akan mencoba membuat suatu komparasi atau perbandingan antara tradisional model dengan flipped classroom. Nah, kalau di tradisional modelnya biasanya kalau di tatap muka ada kita awalnya di sekolah. Ini di sekolah kita misalnya membuat penyajian pembelajaran, diskusi kelompok dan rangkuman. Setelah itu kita memberikan PR kepada siswa di rumah atau latihan soal. Nah, coba kita bandingkan atau kita komparasikan dengan flipped classroom, yang mana kita mulai dari rumah dulu. Jadi kita mulai dari rumah, kita membuat video atau memberikan video ke siswa untuk ditonton. Setelah itu kita menyuruh membuat poin yang penting dan membuat pertanyaan. Nah, setelah itu di sekolah tinggal kita membahas permasalahan atau membuat suatu diskusi. Kemudian penyelesaian tugas atau kita memberikan tes. Nah, ini adalah komparasi dari tradisional model dan flipped classroom. Hal-hal yang perlu diperhatikan di pembelajaran flipped classroom ini yaitu membuat video pembelajaran. Nah, seharusnya di video tersebut kita sendiri yang membuat sehingga seolah-olah ada interaksi antara guru dengan murid atau siswa. Kemudian kita membuat tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Sehingga kalau ada tujuan pembelajaran, jadi kita bisa mengetahui target-target apa yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut. Nah, kelebihan daripada flipped classroom ini yaitu efisiensi waktu, memperluas eksplorasi dan elaborasi siswa, menarik dan interaktif, dan meningkatkan kreativitas guru, dan membangkitkan kemandirian siswa. Nah, di masa pandemi ini kita dituntut menjadi guru yang kreatif. Mungkin setelah kita melalui beberapa fase, diharapkan adanya suatu transformasi digital. Karena di masa pandemi ini mungkin kita sebagai guru sering dianggap ulat yang mungkin menjijikkan, yang lebih ngetrengnya dikatakan bahwa guru itu makan gaji buta, tidak mengajar tetapi tetap mendapatkan gaji. Nah, ketika pandemi ini kita menjadi kepompong, berusaha untuk mengaktualisasi diri, meningkatkan kompetensi dan kreativitas kita, dan sebagainya. Nah, harapannya sehingga setelah selesai pandemi, kita menjadi kupu-kupu yang cantik untuk mengindahkan pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan atau narasinya terlalu bertele-tele. Boleh ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.